Duel PSM melawan Persib selalu menyajikan hasil yang seru. Dari 4 pertandingan terakhir, PSM mendominasi kemenangan. Lalu bagaimana kali ini? Yuk kita bahas di video ini. Halo teman-teman, sobat, friends semua, sedulur se-Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Persib, kita bicara soal Persib melawan PSM. Persib kali ini akan tandang ke markas PSM di Stadion BJ Habibie Parepare. Biasanya ini menjadi duel yang sulit bagi Persib. Musim lalu Persib kalah 1-5 di Stadion BJ Habibie. Tapi 2 musim sebelumnya Persib berhasil menang 2-0 di stadion ini. Nah, bagaimana dengan musim ini? Persib hadir di pertandingan ini dengan kondisi yang pincang. Pincang kenapa? Karena tak punya lagi pelatih kepala yang seperti diketahui sudah ditinggalkan oleh Luis Milla dan kawan-kawan. 4 pelatih sekaligus meninggalkan Persib. Saat ini Persib hanya mengandalkan Yaya Sunaria dan juga tentunya semangat dari para pemain sendiri untuk mengakhiri paceklik kemenangan. Persib harus menghindar dari sebutan si Raja Imbang karena di 3 pertandingan terakhir Persib selalu imbang, belum meraih kemenangan satupun, dan posisinya juga tidak mengenakan karena selalu dalam posisi tertinggal, kecuali saat lawan Arema. Tidak mengenakan juga karena Persib berhasil disamakan oleh pemain Arema, Almeida ya. Nah, menjelang lawan PSM ini kita mengetahui bahwa pemain Persib tentunya punya semangat sendiri. Semangat untuk bangkit di tengah buruknya kondisi ruang ganti. Para pemain mencoba untuk menyuntik semangat mereka masing-masing. Namun di jelang pertandingan ini Persib kehadiran satu pemain baru, yaitu Levi Clement Mandanda, seorang pemain asal Gabon, 31 tahun. Kehadirannya melengkapi skuad asing Persib. Jadi Persib sudah memiliki 6 pemain asing dalam skuad dengan kehadiran Mandanda 5+1, 5 pemain non-ASEAN dan 1 pemain ASEAN. Kehadiran Levi Mandanda ini menurut saya menjadi solusi cukup baik untuk Persib. Sayang saja apakah dia bisa langsung main di pertandingan melawan PSM ini karena dia baru hadir, sehingga paling mungkin dia menjadi cadangan. Dia harus beradaptasi dulu dengan skuad Persib. Yang menarik, setelah saya lihat cuplikan videonya di YouTube dan beberapa sumber lainnya, Levi Mandanda ini pemain yang memiliki kekuatan. Setidaknya dilihat dari fisik dia tampak sangat kuat ya, kokoh gitu. Kalau saja dia main, dia bisa ditandemkan di lini depan Persib. Dia bisa menjadi motor serangan Persib. Karena dari cuplikan pertandingan yang saya lihat, Levi Mandanda adalah seorang breaker ya, seorang pemain dengan mengandalkan kecepatan lari dan keakuratan dalam memberi umpan. Andai saja dia main, saya berharap dia memberi pemain PSM pelajaran gitu. Pelajaran dalam arti
Ya kalau harus kasih keras ya kasih keras. Dia bisa menjadi penyaring serangan PSM yang biasanya lebih sering menunggu ya. PSM akan mengandalkan serangan balik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini adalah khas dari permainan PSM yang dikembangkan oleh pelatih mereka. Mereka akan selalu menunggu, tapi saat akan mendapatkan bola, mereka bergerak cepat. Kalau saja Levi Benanda main, saya berharap dia bisa menjadi filter untuk serangan Persib. Kehadiran Levi Madanda juga memunculkan rumor lain, yaitu kehadiran ex-pelatih JDT, yaitu Benjamin. Kabarnya dia akan menjadi pelatih baru Persib. Dan saat ini ada titik cerah ya. Manajemen Persib kabarnya akan membawa pelatih yang benar-benar belum pernah melatih di Indonesia. Ini meniru upaya mereka saat mendatangkan Luis Milla musim lalu untuk menggandengkan Rene Albert. Persib pun mencari pelatih yang belum pernah melatih di Indonesia. Luis Milla memang pernah di Indonesia dengan timnas, tapi kan bukan di klub. Nah, kini muncul nama Benjamin Moran ya, ex pelatih JDT, dan prestasinya, pelatih asal Meksiko ini prestasinya cukup bagus. Pernah membawa JDT ke 16 besar Liga Champions Asia. Jadi masih muda juga, 44 tahun. Kemungkinan dia yang menjadi kandidat kuat, karena kalau melihat syarat-syarat dari manajemen, dia kan belum pernah melatih di Indonesia. Kalau rumor lain yang mengaitkan Mario Gomez atau Teko Cugura, dia kan pernah melatih. Jadi kemungkinan itu tidak terjadi. Nah, kembali ke preview PSM lawan Persib. Menurut saya PSM akan tetap menggunakan formasi 3-4-1-2. PSM akan tetap menggunakan skuad yang sama seperti saat mengalahkan Persikabo 1-0. Dua Sayuri bersaudara akan ditempatkan di sisi kiri ya. Selebihnya Wiljan Pluim akan menemani Everton. Lalu ada Kenzo Nambu. Ada juga Erwin Gutawa atau pemain-pemain lain yang ada di PSM sekarang, saya pikir cukup bagus. Yang menarik adalah Vitor Detan ya, pemain muda yang pernah juga memperkuat timnas U20. Ini harus dipertahankan juga keberadaannya di permainan kanan. Sedangkan Persib saya pikir perlu ada perubahan di lini belakang, karena dari 3 pertandingan terakhir yang bocor ini ya lini belakang. Alberto Rodriguez harus dievaluasi oleh Kang Yaya Sunaria, karena walaupun pemain Spanyol berpengalaman, tapi dia seperti kagok. Ada baiknya Persib memberi kesempatan kepada Kakang Rudianto, atau mungkin Nick Kuipers diduetkan lagi dengan Victor Godevo yang kemarin malah main di tengah ya. Dan Kakang Rudianto main di kanan. Kakang Rudianto bisa ditempatkan di kanan. Sedangkan di kiri ada Edo Febriansa. Sedangkan lini depan Ciro dan David Da Silva pasti tentu menjadi motor utama serangan, dibantu oleh Beckham Putra sebagai
penyerang lubang istilahnya ya, di belakang dua penyerang. Di lini tengah juga sudah bagus, ada Mark Klok pastinya, terus ada juga beberapa pemain yang Rahmat Irianto masih bisa dicoba. Dan menurut saya lini belakang harus menjadi perhatian, dan lini depan juga harus mencoba Ezra Walian untuk dijadikan starter. Memang selama ini dia menjadi super sub, tapi tidak ada salahnya dia menjadi starter. Mungkin langsung formasi 4-3-3 dengan Ciro dan David da Silva. Nah, itulah kira-kira gambaran pertandingan PSM melawan Persib. Persib walaupun di tengah kurangnya masukan dari pelatih, tapi pemainnya kan masih ada gitu. Ditambah lagi Levi Madanda. Semoga Levi Madanda ini main ya berapa menit gitu, karena saya melihat bahwa dia main yang cukup bagus. Persib sering mengontrak pemain-pemain Afrika, dan yang kali ini juga harus dicoba karena saya melihat sekilas kualitasnya bagus, punya fisik bagus. Dia juga pernah besar di klub Eropa, Celta Vigo, pernah, dan main di timnas Gabon loh, dengan Aubameyang. Itu artinya bukan pemain kaleng-kaleng lah. Ini malah saya menyayangkan mengapa hanya sampai Desember gitu. Mungkin karena Persib masih menunggu Tyrone Del Pino ya, kan masih terikat kontrak juga, sehingga tidak bisa diputus kontrak begitu saja. Demikian teman-teman ulasan saya soal PSM lawan Persib. Bagaimana hasil akhirnya, kita tunggu pertandingannya di hari Sabtu malam. Tentunya ditayangkan di televisi kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa beri komentar di bawah. Bagaimana menurut teman-teman ulasan saya tadi. Dan tentunya salam olahraga.